Ada satu anak muda di Yaman, kisah nyata terjadi. Dia hafal Quran dan waktu itu umurnya mencapai 23 tahun. Dan ini kisah sempat menghebohkan Timur Tengah. Ini tentang masalah dahsyatnya doa. Pada saat itu ikhwas sekalian dan akhwat, dia bilang sama orang tuanya, sama ayahnya, "Ayah, saya kayaknya merasa ingin menikah." Ayahnya ini setiap kali dia minta nikah pasti dibatalkan. Kata ayahnya, "Siapa yang mau menikah dengan kamu, nak? Kamu buta, kamu gak bisa melihat, kamu sendiri harus diurus oleh orang lain. Belum tentu ada perempuan yang mau sama kamu. Nantilah gitu. Selalu begitu." Dia bilang lagi, sama lagi dipatahkan sama orang tuanya. Sampai akhirnya satu waktu dia putus asa, dia bilang, "Ya Allah," dia berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada ayahku kalau aku ini layak menikah." Dan dia selama sebulan, perhatikan ya, ada kasus ini, dia berdoa sebulan, bukan berdoa sehari, 2 hari, 3 hari. Dia berdoa sebulan, yang dia minta sama Allah apa? "Ya Allah, kasih saya seorang istri yang cantik, kaya, pintar." Semua dia minta nih, tiga-tiganya, gitu kan. Pokoknya cantik, kaya, pintar, gitu kan. Dia berdoa sebulan, terus dia berdoa sebulan. Dan ini umumnya nanti akan saya datangkan kisah lain. Ingatkan saya sebentar, ada kisah seorang dari salaful ummah juga dari tabi'in yang kaya raya, bangkrut jadi kaya gara-gara berdoa sebulan. Memang ada batas waktu seperti itu ya. Kadang-kadang tergantung bobot permintaan. Maka dia berdoa sebulan. Subhanallah, di malam yang ke-20, di malam yang ke-30 dari doanya, setiap malam dia berdoa di tahajud. Artinya pas hari 29 dia berdoa. Karena memang Nabi SAW menekankan satu bulan itu 29 hari, gitu kan. Makanya Hijriah kebanyakan 29 hari. Maka dia mimpi, ada suara yang dia dengar dalam mimpinya, "Wahai fulan, Allah telah ijabah doamu dan jodohmu adalah si fulana," disebut namanya, tapi dalam kisah ini tidak disebut namanya. Ya, si fulana yang tinggal di kampung sebelah, nama ayahnya fulan. Gitu kan. Dia bangun, besok dia ketemu sama ayahnya, dia bilang, "Ayah, di kampung sebelah ini ada namanya kampung ini enggak?" Ini di Yaman terjadi ya. Ayahnya bilang ada. Ada si anaknya yang buta ini, "Ada enggak seorang di sana laki-laki bernama fulan?" Namanya ayah perempuan ini. Ayahnya bilang ada, dan itu tokoh masyarakat di sana. "Baik, ada enggak anaknya perempuan bernama fulana?" Kata ayahnya ada. Kata si buta ini, "Nih, lamarin buat saya." Kata ayahnya, "Ini kau sudah gila. Sedangkan minta orang yang biasa saja belum tentu diterima, apalagi minta anak pejabat kaya, dan itu terkenal cantik, terkenal kisahnya banyak nolak laki-laki. Orang antri di rumahnya ngelamar. Ya biasa orang punya kelebihan biasa begitu kan. Baik, intinya adalah dia bilang, "Ayah, tapi saya mimpi." Diceritain mimpinya. Oh, itu diceritain mimpinya, ayahnya juga tersentuh. Tapi ayahnya bilang, "Baiklah, kita ke sana, tapi ini mempertaruhkan nama keluarga. Bisa diterima, bisa tidak." Gitu kan. Pergi ke sana. Tiba di kampung sebelah, ringkas cerita, ngobrol lah, disambut oleh tuan rumahnya, lalu ngobrol-ngobrol secara umum, kami dari sini. Terakhir menyampaikan hajatnya, "Ini anak saya, orangnya buta, tapi dia hafal Quran. Orang yang soleh, tinggal di rumah tapi tidak ada pekerjaan gitu. Dan dia meminta terus terang kepada saya agar melamar anak Anda." Tahu apa yang terjadi, ikhwah? Ayahnya perempuan, tanpa nanya banyak kepada anak laki-laki, mengatakan, "Saya terima lamarannya." Ditanya sama ayahnya si laki-laki ini, sama si laki-laki juga, ayahnya terutama yang tanya, "Kok kenapa Anda langsung menerima, belum tanya anak saya, belum tanya kegiatan sehari-harinya apa?" Nah, kata ayahnya ini, yang calon mertuanya, "Saya tadi malam mimpi mendengarkan suara bahwasanya besok akan datang seseorang bernama fulan dari kampung sebelah, buta matanya, hafal Quran, terima lamarannya." Mimpi ini. Tapi sebulan berdoa, antum baru 2 minggu sudah kempes. Makanya nggak dapat, gitu kan. Kemudian kata ayahnya, saya terima lamarannya, tapi saya belum bicara sama anak perempuan saya." Ini luar biasa kisahnya. Dia bilang, "Saya tanya dulu anak perempuan saya, kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak berarti tidak. Saya mohon maaf." Dia masuk ke dalam, bicara sama anaknya. Oh, ini cerita ayah perempuan bicara sama anak perempuannya. Dia bilang, "Nah, ada orang dari kampung sebelah, orang baik, dipuji-puji dulu. Ini hafal Quran tapi buta matanya, ingin melamar kamu, nak. Namanya si fulan." Kaget si ayahnya perempuan, lalu perempuan bilang, "Saya terima lamarannya, ayah." Selama ini nolak terus ini. Orang datang bolak-balik, yang sudah gagah, yang sudah kaya, yang pintar, ditolak semua. Anak perempuan tidak mau. Langsung kata ayahnya, "Kok bisa? Kau belum lihat dia, nak? Dia buta." Dia bilang, "Enggak, ayah. Tadi malam saya mimpi bahwasanya besok akan datang jodohmu laki-laki bernama fulan dari kampung sebelah, matanya buta tapi hafal Quran, terima lamarannya, dia akan membahagiakan kamu." Caranya Allah Subhanahu wa ta'ala.